Perkenalkan, nama saya Rimaria Rosida. Saya dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas tentang penganggaran-penganggaran. Ada 3 penganggaran yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama yaitu penganggaran pribadi saya sendiri, yang kedua penganggaran keluarga, dan yang ketiga penganggaran perusahaan. Di video yang pertama ini saya akan membahas tentang penganggaran pribadi saya sendiri. Tapi sebelum berlanjut ke penganggaran pribadi saya sendiri, saya akan menjelaskan apa sih penganggaran pribadi itu. Nah, jadi penganggaran pribadi itu rencana untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Nah, itu pengertian anggaran pribadi. Nah, selanjutnya saya akan merincikan biaya apa saja yang saya keluarkan setiap bulannya. Saya mempunyai biaya tetap seperti kayak bayar kontrakan, karena biaya tetap itu sifatnya wajib yang harus saya bayarkan setiap bulannya. Nah, saya kan anak rantau, jadi saya pasti mengeluarkan uang untuk membayar kontrakan. Terus yang kedua, makan sehari-hari. Yang ketiga, ada biaya transportasi untuk berangkat kerja. Terus ada biaya pulsa, biaya kuliah. Terus kayak kebutuhan sehari-hari seperti sabun, skincare, dan lain-lain. Nah, itu termasuk biaya tetap saya setiap bulannya. Ada juga biaya variabel. Biaya variabel yaitu jenis pengeluaran yang berubah jumlahnya dari bulan ke bulan, seperti hiburan, seperti saya pergi nonton, makan di luar, jalan-jalan sama temen, kalau ada temen yang ulang tahun ngasih hadiah, temen yang nikah kita kondangan, dan lain-lain yang muncul setiap bulan pada bulan itu juga. Terus ada juga biaya yang tidak terduga, seperti kalau saya sakit dan harus pergi ke rumah sakit atau periksa ke dokter. Nah, itu termasuk biaya yang tidak terduga saya. Nah, jadi di video yang kedua ini tentang penganggaran keluarga. Tentunya saya tidak sendiri dong dalam melakukan video penganggaran keluarga ini. Saya bersama dengan Mbak Rivi selaku narasumber saya yang nantinya akan saya tanya-tanyain tentang penganggaran keluarga dia. Tapi sebelum saya berlanjut bertanya-tanya tentang penganggaran keluarganya Mbak Rivi, saya akan menjelaskan tentang apa sih penganggaran keluarga itu. Jadi, penganggaran keluarga itu dapat didefinisikan sebagai rencana penggunaan uang di dalam sebuah keluarga, biasanya dibuat dalam 1 bulan. Setelah mengetahui tentang pengertian penganggaran keluarga, saya akan berlanjut bertanya-tanya tentang penganggaran keluarganya Mbak Rivi. Halo Mbak. Iya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh nggak Mbak saya bertanya tentang penganggaran keluarganya Mbak? Boleh, silakan. Saya akan bertanya, apakah suami Mbak Rivi bekerja? Iya, bekerja. Terus Mbak sendiri juga bekerja nggak? Iya, bekerja. Kenapa Mbak juga bekerja, sedangkan suami Mbak kan juga sudah bekerja? Yang pertama untuk membantu keuangan, masalah keuangan ya. Terus yang kedua dari penghasilan saya bisa ditabung dan sebagian bisa dikirimkan untuk anak-anak saya di kampung. Apakah ada pengeluaran yang tidak terduga dari penganggaran keluarga Mbak sendiri? Tentunya ada, nggak hampir setiap hari sih. Ya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Contohnya pengeluaran yang tidak terduga itu, misalkan ada saudara yang sakit, atau kita takziah pada tetangga, terus hajatan, dan lain-lain. Itu termasuk pengeluaran yang tidak terduga.
Bagaimana caranya Mbak mengatasi pengeluaran yang tidak terduga tersebut? Cara mengatasinya ya, misalkan suami saya gajian nih 1 bulannya, nah kita buat perincian. Yang pertama buat bayar kontrakan, nanti sebulan tuh kita butuh uang makan tuh kira-kira berapa. Nah kalau ada sisa kita sisihkan, sisanya itu ntar buat jaga-jaga kalau ada pengeluaran yang tidak terduga tadi. Jadi kita nggak keteter lah istilahnya. Kalau dari penghasilan saya sendiri yaitu tadi sebagian ditabung dan sebagian lagi dikirimkan ke kampung buat anak-anak. Bagaimana caranya Mbak mengatur keuangan rumah tangga? Soalnya kan Mbak sendiri bekerja dan suami juga bekerja. Jadi tabungannya itu jadiin satu apa Mbak sendiri? Gaji Mbak sendiri gimana? Yang jelas kalau suami kan ibaratnya tulang punggung, jadi yang pokok ya. Misalkan buat perincian aja kita kira-kira itu berapa selama sisanya baru disisihkan untuk mengatasi pengeluaran yang tidak terduga tadi. Jadi kita nggak kaget dan tidak keteter misalkan ada pengeluaran yang tidak terduga tadi. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas video tentang penganggaran keluarga. Sehat-sehat ya Mbak. Ya, Assalamualaikum. Nah, di video yang ketiga ini saya akan membahas tentang penganggaran perusahaan. Saya akan bertanya-tanya tentang penganggaran perusahaan kepada Mas Bintang. Sebelum saya bertanya-tanya, saya akan menjelaskan apa sih penganggaran perusahaan itu. Jadi, penganggaran perusahaan itu suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi keuangan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan uang. Setelah penjelasan penganggaran perusahaan tersebut, saya akan bertanya. Yang pertama, halo Mas Bintang, selamat malam. Malam. Boleh nggak Mas, saya akan bertanya-tanya tentang perusahaan. Silahkan. Mas sendiri bekerja di bidang apa? Saya bekerja di bidang interior design, itu seperti furnitur, itu membuat lemari, kitchen set, walk-in closet, kayak panel dinding, panel TV, kayak ranjang gitu-gitu. Kalau operasinya sampai jam berapa? Kita mulai dari pagi itu jam 8 sampai jam 16 atau jam 4 sore. Kebetulan kita di sini cuma ada satu shift doang. Pagi doang Sampai berarti? sore, iya, pagi sampai sore doang. Apakah perusahaan tersebut mempunyai anggaran biaya gitu? Tentunya ada, mulai dari pembiayaan persediaan bahan baku, terus kayak pembiayaan gaji karyawan, pengiriman, packaging, seperti itu sih ada. Terus apakah diperbolehkan adanya ratu-ratu gitu? Ada, kita ada kesepakatan di awal untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Jika ada semisal konsumen yang merasa kurang puas terhadap produk kita bisa memperbaiki, kita bisa retur kembali dengan dilakukan perbaikan dan evaluasi tentunya. Ada persetujuannya nggak begitu? Ada, jadi kita sebelum deal kontrak kita ada kayak tanda tangan kontrak atau semacam kayak perjanjian yang bakal dilakukan nantinya pada saat pengerjaan maupun sampai selesai. Tuh. Terus tiap pemesanan gitu selalu terpenuhi apa? Sampai saat ini sih selalu terpenuhi ya, soalnya kita emang mengedepankan keinginan konsumen, jadi kepuasan konsumen itu merupakan kayak kebanggaan sendiri terhadap saya dan perusahaan. Terus kalau setiap pengiriman barang begitu selalu dilakukan tepat waktu apa enggak? Iya, jadi kita ada target, misal si konsumen mintanya misal 3 bulan selesai nih, berarti kita harus di saat hari itu juga atau mungkin bahkan sebelumnya kita sudah pastikan bisa kirim. Jadi sebisa mungkin tepat waktu kita sudah melakukan progres di tempat yang konsumen inginkan. Lalu apakah ada tindakan perbaikan jika target penjualan tidak tercapai? Iya, jadi kita tuh selalu memikirkan dan mendengarkan masukan dari si klien tersebut. Misal si klien
komplain terhadap kita, jadi kita selalu berusaha mengevaluasi lalu memperbaikinya itu dan diberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada produk yang bakal kita kasih ke konsumen tersebut. Yang terakhir saya akan bertanya, apakah ada pendekatan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen sehingga konsumen tersebut puas? Tentunya ada, jadi kita tuh dari awal selalu memberikan kayak semacam gambaran kepada konsumen, kayak semisal desain-desain layout itu kepada konsumen. Jadi ada beberapa pilihan, ntar konsumen bisa menentukan gambar sendiri atau bisa dari perusahaan kami juga menyediakan. Jadi untuk masalah selera kita juga bisa sediakan, bisa dari konsumen juga. Nah untuk masalah jika sudah deal nantinya, kita akan mengukur suatu kayak pengukuran lapangan, jadi dari situlah kita bisa menentukan kayak warna, desain, terus bahan-bahan yang bakal kita pakai. Seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih Mas Iya, Dita sama-sama. sudah membantu saya dalam membuat video. Sehat-sehat ya Mas. Amin.